Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mr. Ben Ben. Jadi kita akan sekarang mempelajari tentang program linear, yaitu sudah video ketiga ya, yaitu tentang model matematika masalah program linear. Oke, jadi sebenarnya model matematika masalah program linear itu apa ya? Oke, jadi sebenarnya kita nanti ada punya masalah program linear dalam bentuk soal cerita ya. Soal cerita. Nanti soal cerita itu akan kita terjemahkan menjadi model matematika. Nah, jadi model matematika yang kayak gimana? Jadi model matematika ini nanti akan terdiri dari ada disebut dengan kendala, gitu ya, atau batasan gitu ya. Ada pula yang disebut dengan fungsi objektif. Fungsi objektif kadang orang sebut sebagai fungsi tujuan gitu ya. Nah, fungsi kendala apa? Kendala ini biasanya berupa apa? Kendala ini biasanya berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yang video kedua ya. Oke, nah sekarang lalu kemudian nanti model matematika ini setelah diselesaikan lalu kemudian ditarik kesimpulan ya atau penyelesaiannya begitu. Nah, berarti sekarang yang video ini akan kita pelajari tentang model matematika. Jadi nanti bisa berupa kendala saja atau kendala sama fungsi objektifnya. Jadi bisa berdua, bisa pula hanya kendalanya saja. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, nanti kita akan lihat contoh ya. Oke. Nah, ini contohnya. Seorang petani memerlukan paling sedikit 20 unit zat kimia A dan 16 unit zat kimia B untuk pupuk kebun sayurnya. Kedua zat kimia itu dapat ia peroleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Satu botol pupuk cair yang harganya 24.000 mengandung 5 unit zat kimia A dan 4 unit zat kimia B. Adapun satu kantong pupuk kering yang harganya 20.000 mengandung 2 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Oke, berarti sebenarnya kalau kita berpikir, petani kan memerlukan zat-zat kimia ya supaya kebun sayurnya ini bisa berkembang gitu ya. Nah, subur gitu. Tapi kedua zat kimia itu kan bisa dia peroleh dari dua jenis pupuk ya, bisa pupuk cair, bisa pupuk kering. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana caranya petani itu bisa memperoleh pupuk cair atau pupuk kering? Tentu saja petani tersebut membeli gitu ya, membeli. Tentu dia tidak membeli zat kimia. Yang dia beli adalah pupuk yang mengandung zat kimia. Berarti yang dia beli adalah pupuk ya. Nah, maka yang dia beli pupuk tersebut itu kita misalkan X dan Y. Oke, maka kita jawab ya. Oke, misalkan nah ini harus ditulis ya. X itu adalah apa? Itu X itu adalah banyaknya pupuk cair misalnya. Berarti Y adalah banyak pupuk kering. Oke. Kalau cair itu satuannya botol. Kalau kering itu adalah kantong gitu ya. Nah, ini cair ini satuannya itu adalah botol. Sedangkan yang kering itu adalah kantong. Jadi maksudnya adalah misalkan X-nya adalah 2, berarti sebenarnya petani tersebut membeli 2 botol pupuk cair. Kalau Y-nya adalah bernilai 3, maka pupuk keringnya itu dibeli oleh petani itu sebanyak 3 kantong. Nah, gitu ya. Oke, jadi X dan Y menyatakan banyaknya. Dan sekarang karena X dan Y ini adalah pupuk cair kering, maka kita tulis mendatar di dalam tabel gitu ya. Jadi kita tulis pupuk cair. Oke, lalu sini pupuk kering. Oke, kering. Nah, gitu ya. Oke, pupuk cair itu adalah X, sedangkan pupuk kering adalah Y. Oke, sekarang sebenarnya apa sih yang mau dia peroleh dari pupuk cair dan pupuk kering? Itu adalah zat kimia ya. Oke, maka zat kimia ini kita tulis di sini. Zat kimia A, terus zat kimia B, begitu ya. Oke, sekarang kalau dia membeli sebuah pupuk cair,
maka dia akan memperoleh apa? Oke, satu botol pupuk cair harganya 24.000 mengandung 5 unit ZA, 4 unit ZB. Maka kita tulis 5 unit ZA sama 4 unit ZB untuk pupuk M cair. Sedangkan satu kantong pupuk kering harganya 20.000 mengandung 2 unit zat kimia. Jadi 2 ZA dan 3 ZB, begitu ya tulisannya. Lalu 24.000 dan 20.000 ya Pak, ini adalah harga gitu ya. Oke, jadi mungkin tulisnya 24.000, 24 gitu ya. Dan 20.000 ya, 20 gitu ya. Nah, sedang harga ini mau diapain sebenarnya? Ya tentu hendak diminimumkan ya. Karena kan orang pasti maunya apa? Paling kecil ya, keluar duit ya. Oke. Lalu di sebelah sini apa? Kita tulis di sini adalah keperluan misalnya. Oke, jadi petani tersebut memerlukan apa? Jadi dia memerlukan paling sedikit 20 unit zat kimia A. Oke, berarti kita zat kimia A ini tulis 20. Sedangkan apa? Zat kimia B-nya itu adalah 16 unit. Jadi kita tulis 16 begini. Nah, sekarang saatnya kita memberikan X di sini dan Y di sini. Oke. Lalu ini dijumlahkan. Maka hasilnya ini bagaimana? Dia bilang bahwa memerlukan paling sedikit. Oke, paling sedikit berarti 20 unit boleh, tapi nggak boleh kurang dari kan? Dia harus lebih dari, gitu ya, karena paling sedikit gitu ya. Oke, maka dia harus lebih dari. Nah, begitu. Nah, oke, sekarang setelah kita bikin tabel seperti ini, maka model matematikanya itu adalah begini. 5X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 20. Terus satu lagi 4X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 16. Oke. Nah, ini penting ya, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, karena X dan Y adalah banyaknya pupuk cair dan banyaknya pupuk kering. Tak mungkin dia negatif ya kalau banyaknya ya. Nah, ini dikasih kurung kurawal untuk menunjukkan dia satu sistem. Nah, lalu di sini ada fungsi kendalanya nih. Apa fungsi kendala? Fungsi objektifnya nih, yaitu harganya ya. Jadi, apa fungsi objektif kita biasa tulisnya Z gitu ya, Z. Atau kadang orang bisa pula tulisnya itu F kurung buka XY gitu ya. Nah, ini terserah sih mau yang mana gitu ya, pilih salah satu saja. Nah, oke, sama dengan apa? 24.000 ini X, oh ya tambah X ya, sama Y ya. Nah, dijumlah ya. Oke, ditambah dengan 20Y. Nah, tapi ini minimum kan, berarti meminimumkan Nah, jadi ditulis ya meminimumkan atau memaksimumkan gitu ya. Kalau dalam hal ini tentu adalah meminimumkan kan. Nah, oke. Jadi harga ini maksudnya adalah biayanya. Ya tentu biaya harus minimum ya. Keluar duit. Oke, kita telah berhasil membuat model matematikanya. Jadi kita sudah selesai untuk soal ini. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya. Nah, di nomor 2, Sarah membuat 2 jenis kue, mempunyai persediaan terigu sekian untuk membuat sebuah kue jenis A, lalu membuat kue jenis B perlu sekian. Oke, dia ada keuntungan. Kenapa bisa ada keuntungan? Berarti kan pasti dia jual gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dijual oleh Sarah? Apakah terigu, mentega? Bukan ya. Yang dijual Sarah tentu adalah kue ya. Karena yang dijual Sarah adalah kue, maka kita misalkan X dan Y-nya itu adalah kue gitu ya. Oke, jadi misalkan X itu apa? X itu adalah banyak kue jenis A. Sedangkan Y itu adalah banyak kue jenis B gitu ya. Oke, nah sekarang kita kalau seperti ini berarti kan kue jenisnya itu yang kita tulisnya itu mendatar ya. Kue jenis A itu kita misalkan X, lalu jenis B kue ya, jenis B kita misalkan Y. Nah, untuk membuat kue ini kita perlu apa? Perlu terigu dan mentega. Maka terigu mentega tulisnya ke bawah. Apa? Terigu dan satu lagi adalah mentega. Nah, gitu ya.
Nah, sekarang untuk membuat kue jenis A itu perlu berapa terigu dan mentega? Ternyata perlu 500 gram dan 75 gram. Oke, 500 gram dan 75 gram. Jenis B itu memerlukan 200 gram dan 100 gram. Oke, 200 gram dan 100 gram. Nah, ini ketersediaannya. Ketersediaan. Jadi dia tersedia terigunya itu berapa? Kalau kita lihat bahwa dia terigunya tersedia sebanyak 8 kg. Ingat, 8 kg itu sama dengan 8.000 gram ya. Kalau 3,2 kg itu ubah ke gram, berarti kali 1000, dapatnya 3.200 gram gitu ya. Maka di sini kita tulisnya bukan 8, tetapi 8.000 karena kita pakai gram. Oke. Nah, sekarang kalau kita berpikir bagaimana caranya kita bisa menghasilkan atau menghabiskan terigu ini, tentu dengan cara membuat kue kan. Nah, jadi untuk satu jenis kue A itu memerlukan 500. Kalau 2 biji berarti 1000 ya. Kok 1000? Karena 500 kali 2. Kalau 3 biji berarti 500 kali 3. Kalau X biji 500 kali X. Nah, gitu ya. Kalau yang 200 ini maksudnya terigu ini kan tidak mesti hanya dihabiskan untuk membuat kue jenis A. Bisa pula dihabiskan untuk membuat kue jenis B. Nah, sekarang kalau saya membuat satu kue jenis B itu perlu 200. Kalau 2 jenis B maka kali 2 ya. Kalau 3 buah maka kali 3. Kalau Y buah maka kali Y. Banyaknya tepung terigu yang saya habiskan untuk yang jenis A ditambah dengan banyaknya tepung terigu yang saya habiskan untuk jenis B, ini kalau ditambah adalah total dari tepung terigu yang saya habiskan gitu ya. Padahal yang tersedia itu 8.000. Berarti tentu tidak boleh melebihi ketersediaan dong. Kalau lebih nanti nggak cukup ya kan. Maka boleh pas kan? Maka dia harus, yang kita habiskan itu harus kurang dari atau sama dengan yang tersedia begitu ya. Nah, jadi maksudnya begitu. Oke, yang ini juga sama mentega ya. Kalau kue jenis A saya bikin 3 biji berarti 75 kali 3 ya. Kalau saya bikin X biji berarti kali X dong kan. Ini sama juga nih. Kalau saya bikin 5 biji kali 5. Kalau bikin Y biji kali Y. Nah, ini tentu ditambah. Maksudnya adalah banyaknya mentega yang saya habiskan untuk membuat jenis A maupun jenis B. Tentu tidak boleh melebihi apa yang tersedia, gitu ya. Nah, gitu. Jadi tandanya kenapa kurang dari? Ya karena ini tersedianya sekian, kita mau menghabiskan. Jadi tidak boleh melebihi. Nah, gitu. Lalu dia ada keuntungan. Oke, ini untung. Oke, keuntungannya itu kue jenis A ini 5.000. Sedangkan jenis B-nya adalah 3.000. Oke ya. Nah, ini mau diapain? Ini mau dimaksimumkan dong. Keuntungan masa mau minimum? Maksimum ya. Oke. Nah, sekarang ini dengan tabel begini kita sudah tinggal tuliskan dalam bentuk model matematika. Jadi modelnya adalah apa? Jadi model matematikanya adalah 500x ditambah 200y itu lebih kecil atau sama dengan 8.000. Lalu satu lagi 75x ditambah 100y lebih kecil atau sama dengan 3.200. Jangan lupa ini ya, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Karena X dan Y adalah banyaknya kue jenis A dan kue jenis B. Nah, ini jangan lupa di kurung kerawal menyatakan dia sistem. Nah, kali ini ada fungsi tujuannya ya. Jadi fungsi tujuan ini mau diapain? Dimaksimumkan. Jadi memaksimumkan apa? Memaksimumkan 5x z atau fx ya. Nah, sama dengan apa? 5x ditambah 3y. Nah, begitu ya. Oke, kita telah berhasil membuat modelnya ya. Nah, jadi modelnya seperti begini. Ya. Oke. Nah, tidak sulit ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, nomor 3. Untuk memproduksi bola lampu, produsen menggunakan 2 jenis mesin. Pembuatan sebuah bola lampu jenis A memerlukan waktu 4 menit pada mesin 1.
dan 5 menit pada mesin kedua. Sedangkan sebuah bola lampu jenis B memerlukan waktu 3 menit pada mesin 1 dan 7 menit pada mesin kedua. Lama waktu mesin ke-1 bekerja 1480 menit dan mesin kedua bekerja 3720 menit. Bola lampu A memberikan keuntungan 1500 dan bola lampu B memberikan keuntungan 2000. Model matematika dari masalah tersebut. Oke. Nah, sekarang kalau kita berpikir sebenarnya apa sih yang hendak diproduksi atau dibuat gitu ya. Yang dibuat tentu adalah bola lampu ya, bukan mesin ya. Oke. Maka kita memisalkan kita misalkan bola lampu A dan B itu X ya. Jadi X itu adalah apa? Banyak bola lampu A. Sedangkan Y adalah apa? Banyak bola lampu B gitu ya. Nah, sekarang karena X dan Y adalah banyak bola lampu A dan B, maka kita dalam tabel kita bikinnya itu mendatar gitu ya. Jadi ini lampu A, X ya. Lalu lampu B itu Y ya. Untuk membuat lampu A dan lampu B itu perlu mesin 1 dan mesin 2. Maka kita tulis di sini mesin 1 dan mesin 2. Begitu. Lalu kemudian kita lihat di soal. Untuk memproduksi lampu A itu bagaimana? Pembuatan sebuah bola lampu jenis A memerlukan 4 menit mesin 1, 5 menit mesin 2. Berarti saya tulis 4 menit di mesin 1 dan 5 menit di mesin kedua. Sedangkan untuk lampu B itu perlu waktu 3 menit pada mesin 1 dan 7 menit pada mesin kedua. Jadi 3 menit dan 7 menit. Gitu ya. Nah ini ketersediaan gitu ya. Jadi lama waktu mesin 1 bekerja itu 1480, jadi 1480. Dan mesin kedua bekerjanya itu 3720 gitu ya. Nah, maka mesti ini harus lamanya kurang dari gitu ya. Karena apa? Karena dia tersedia hanya sekian. Jadi mesinnya kalau mungkin dilanjutin melebihi waktu maka dia bisa rusak gitu ya. Maksimal hanya bisa sekian. Atau waktunya memang cuma punya sekian ya. Jadi di sini kita tambahkan apa? X dan Y gitu ya, ditambah. Nah, lalu sekarang kalau kita lihat dia ada keuntungan ya, ada untung. Ada keuntungan. Untuk yang bola lampu A ini 1500. Sedangkan yang lampu B ini adalah 2000. Nah, gitu ya. Untungannya mau siapa? Pasti di maksimum dong. Ya kan? Maka kita bisa nuliskan ini dalam model matematika ya. Jadi modelnya adalah apa? 4x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan 1480. Satu lagi adalah 5x ditambah 7y lebih kecil atau sama dengan 3720. Jangan lupa ini x lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0, kurung kurawal gitu ya. Lalu fungsi objektif nih, memaksimumkan apa nih? Memaksimumkan fxy-nya itu adalah 1500x ditambah 2000 y gitu ya. Nah, yang tadi punya kita lupa menyederhanakan ya nomor 2 ini. Jadi sebenarnya di sini source-nya kita tulis apa nih? Pertama-tama di sini 5x dan 3y ini sebenarnya adalah ribu ya. Maka harusnya di sini kita tulis dalam ribuan gitu ya. Nah, kita tulis apa? Dalam ribuan. Biar kalau kita dapat misalnya jawabannya 10, artinya keuntungannya 10.000 gitu ya. Lalu yang masing-masing ini bisa disederhanakan ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Kalau ini kita bagi 100, maka dapat 5x ditambah 2y. Kurang dari 80 ya. Bagi kesananya bagi 100 ya.
Nah, ini kesininya bagi berapa nih? Oke, kita bagi 25. Oke, bagi 25. 75 bagi 25 dapatnya 3. 100 bagi 25 dapatnya 4. 3200 bagi 25 berarti dapatnya adalah berapa? Oke, coba kita hitung ya. 3200 bagi 25. Oh, bagi 25. Dapat 1600. Oh, 128. Oke ya. Oke, 128. Nah, oke. Jadi lalu kemudian jangan lupa tulis apa? X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini. Oke, jadi sebaiknya disederhanakan ya, karena biasanya pilihan ganda itu hasilnya disederhanakan. Oke. Oke, berikutnya kita lihat contoh berikutnya ya, nomor 4 berarti. Oke, kalau kita baca soal, sebuah pabrik memproduksi biskuit yang dikemas dalam bentuk kaleng, kemasan 1 kg dan 2 kg. Jadi ada 2 jenis kemasan. Kapasitas produksi setiap hari tidak lebih dari 200 kaleng. Jadi yang 1 kg dan 2 kg digabung itu tidak lebih dari 200 kaleng ya. Setiap hari biskuit di dalam kemasan 1 kg diproduksi tidak kurang dari 50 kaleng. Kemasan 2 kg diproduksi tidak kurang dari 80 kaleng. Keuntungan biskuit yang 1 kg itu 3.000 per kaleng, dan 2 kg itu sebesar 5.000 per kaleng. Buatlah model matematika. Oke, kalau dipikirkan kenapa bisa ada keuntungan, berarti dia kan penjualan. Oke, jual apa? Jual biskuit. Oke, berarti biskuit itu yang kita bikin X dan Y. Oke ya, jadi misalkan misalkan X dan Y itu apaan? Ya tentu ada banyak biskuit 1 kg, banyak apa nih? Biskuit kemasan 1 kg. Kalau ini adalah banyak biskuit kemasan 2 kg. Nah, begitu ya. Oke, lalu kemudian berarti ini yang kita bikin tabelnya ke samping ya. Jadi ini adalah biskuit yang 1 kg, ini kita anggap X. Yang ini biskuit 2 kg kita anggap Y gitu ya. Nah, sekarang apa saja yang diperlukan dalam membuat biskuit gitu ya. Oke, jadi masalahnya adalah kapasitas. Oke, jadi kapasitas. Oke, jadi dia bilang kapasitas produksi setiap hari tidak lebih dari 200 kaleng. Berarti ini maksimalnya 200 kaleng nih. Berarti ini adalah kita tulisnya X sama Y gitu ya, di jumlah. Tidak lebih dari 200 kaleng kapasitasnya. Oke. Lalu apa? Lalu dia bilang yang kemasan 1 kg diproduksi tidak kurang dari 50. Oke, ini 50 ini untuk yang kemasan 1 kg nih. Berarti ini X. Nah, kalau tidak kurang dari, berarti dia lebih dari ya. Nah, lalu kemudian untuk yang kemasan 2 kaleng, berarti yang Y ini ya. Ini tidak kurang dari 80 kaleng. Tidak kurang dari berarti lebih dari dong. Atau sama dengan gitu ya. Nah, oke, lalu ada keuntungan. Oke, jadi keuntungannya itu untuk yang 1 kg itu 3.000. Oke, 3X. Ini 5 Y dalam ribuan ya. Nah, dalam ribuan. Oke. Nah, lalu tinggal kita tuliskan di dalam itu ya, model ya. Nah, oke, jadi modelnya adalah X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 200. Oke. Satu lagi X adalah lebih dari sama dengan 50. Satu lagi adalah Y lebih dari sama dengan 80. Kita tidak perlu tulis X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 lagi. Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau udah lebih besar dari 50, pasti akan lebih besar dari 0 ya. Kalau sudah lebih besar dari 80, udah pasti lebih besar dari 0. Jadi ini nggak usah lagi. Oke ya. Nah, lalu kemudian apa lagi? Memaksimumkan
3x, fx y 3x ditambah 5y dalam ribuan ya. Nah, begitu. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan model matematikanya. Oke, next. Oke, nomor 5, suatu perusahaan bangunan merencanakan membangun rumah untuk disewakan ke 420 orang kepada ya. Ini harusnya sih kepada gitu ya. Kok ke sih? Kepada 420 orang. Banyak rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 100 buah. Ada 2 jenis rumah yang hendak disewakan. Tipe 1 mampu menampung 4 orang, tipe 2 mampu menampung 5 orang. Biaya sewa per bulan rumah tipe 1 1 juta, kalau tipe 2 1,5 juta. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Oke, sekarang dia sewa apa? Sewa rumah ya. Bukan sewa orang ya. Oke, berarti rumahnya ini ada 2 tipe nih. Oke, maka kita misalkan X dan Y itu adalah rumahnya. Oke, jadi misal X itu apa? X itu adalah banyak rumah. Baik rumah apa? Baik rumah tipe 1 gitu ya. Sedangkan Y adalah banyak rumah tipe 2. Nah, oke. Sekarang berarti rumah tipe 1 dan tipe 2 ini mendatar gitu ya. Nah, ini X tipe 2 yang Y gitu ya. Nah, sekarang ceritanya adalah ini apa nih? Kasih judul apa nih? Banyak orang gitu ya. Banyak orang misalnya ya. Oke, tipe 1 ini sebenarnya dia mampu nampung berapa? Tipe 1 ini mampu menampung 4 orang. Sedangkan tipe 2 mampu menampung 5 orang. Oke. Nah, berarti kalau saya sewa 3 buah tipe 1 berarti bisa menampung sebanyak 4 kali 3 dong ya. Kalau saya sewa sebanyak X berarti dapat menampung sebanyak 4X dong orang ya. Bisa juga ditambah dengan daya tampung dari sini. Oke. Jadi di sini kalau saya sewa 1 buah tipe 2 berarti tampung 5 orang. Kalau sewa 2 berarti 5 kali 2. Kalau sewa 3 biji berarti 5 kali 3. Kalau sewa Y berarti 5 kali Y. Jadi 4X ditambah 5Y ini adalah berapa orang yang bisa saya tampung dalam waktu saya menyewa gitu ya. Ya, tapi dia hendak disewakan kepada 420 orang nih. Jadi 420 orang. Berarti kalau kurang dari pasti ada yang tidak tertampung dong kan? Makanya tidak boleh kurang dari ya. Ya, mestinya harus lebih dari supaya semua bisa tertampung gitu ya. Nah, oke, lalu kemudian dia bilang banyak rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 100 buah. Jadi banyak rumah. Oke, jadi banyak rumah berarti X sama Y dong ya. X sama Y dong. Kalau di jumlah dia bilang tidak boleh apa? Tidak lebih dari 100. Berarti kurang dari ya. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kemudian ada biaya sewa. Jadi biaya. Oke, biaya sewanya ini adalah 1 juta dan 1,5 juta. Nah, gitu ya. Nah, sekarang biaya sewa ini mau diapain? Ya tentu hendak dimaksimumkan dong ya. Kan kamu menyewakan gitu ya. Ya, kamu mau menyewakan kan gitu ya. Tentu harus maksimum dong ya supaya dapat gede gitu ya uang sewanya. Oke, berarti kita tinggal tuliskan model matematikanya saja. Jadi apa? 4X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 420. Ini tidak dapat disederhanakan ya. Oke. Lalu X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Nah, jangan lupa X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Lalu kemudian ini memaksimumkan apa? fx-y 1 juta X ditambah 1,5 juta Y ya. Ini memaksimumkan. Oke.
Jadi selesai ya, begitu ya model matematika. Jadi untuk video berikutnya kita mungkin akan mempelajari bagaimana cara kita bisa menyelesaikan model ini. Nah, jadi model ini sebenarnya bisa diselesaikan. Oke ya. Sekian dan terima kasih.